الحمد لله الذي أكرمنا بحسن النية وأثابنا بجزيل الفضائل والأجور بحسن العمل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والجلال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكرامة والكمال. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل التقى والعمل. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز من اتقى بدار الجزاء ودار العمل. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من خلاق. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wal mu'minin sinajuma rahimakumullah. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai curahan rahmat, anugerah dan nikmat-nikmatnya. Nikmat terkecil sampai nikmat terbesar yang kita rasakan, kita masih diberikan keteguhan iman, kita masih diberikan keistiqomahan di atas Islam dan iman. Mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang telah Allah Subhanahu wa taala utus sebagai rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira. Selaku khatib berwasiat wabil khusus kepada diri khatib pribadi, wabil umum kepada para hadirin sidang Jumat sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang dapat mendorong kita untuk senantiasa lekat dengan perintah-perintah Allah, ketakwaan yang senantiasa dapat menjauhkan diri kita dari seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita masih berada di dalam suasana bulan suci Muharram, bulan pertama dari tahun Hijriyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wariskan kepada kita, sehingga setiap tahun demi tahun kita pasti akan bertemu dengan bulan suci Muharram, yang dimana beberapa hari ke belakang kita bersama-sama mengenang, bersama-sama memperingati, bersama-sama saling mengingatkan
atas kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada hamba-hambanya yang soleh. Hadirin sekalian rahimakumullah, sebagaimana tema yang telah disampaikan bahwa segala sesuatu dalam aspek kehidupan kita, baik yang berkaitan dengan imaniyah kita, baik yang berkaitan dengan ubudiyah kita, baik yang berkaitan dengan muasyarah kita, muamalah kita dan akhlaqiyah kita. 5 aspek terbesar di dalam syariat Islam yang telah mengatur tatanan kehidupan manusia, berbangsa, berkeluarga dan bernegara. Sehingga di mimbar yang mulia ini, perkenankan khatib ingin bersama-sama mengajak para jemaah Jum'ah sekalian, mari kita evaluasi amaliyah kita di tahun yang sebelumnya yang telah kita tinggalkan, untuk kita perbaiki bersama-sama, untuk kita tingkatkan bersama-sama karena Allah, agar usia kita bertambah, dunia kita bertambah usianya, kemudian amaliyah kita berubah semakin lebih baik. Karena hadirin sinajuma rahimakumullah, sebagaimana yang para alim ulama tuturkan, dunia kita belum pernah terjadi kiamat kubro sebelumnya, dan akan terjadi di generasi yang terakhir, yaitu generasi kita, umat akhir zaman dari Nabi akhir zaman. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, berawal dari cita-cita setiap jiwa, setiap diri manusia, walaupun di dalam kehidupan sehari-harinya mungkin berparaskan keburukan, bergelimang dengan dosa dan sebagainya, akan tetapi ketika kita tanya lubuk hatinya yang terdalam, maka orang ini tentu menginginkan perkara yang lebih baik menurut dirinya dan menurut orang banyak, terlebih menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akan tetapi ini semua tidak serta-merta dan tidak otomatis akan berubah menjadi baik secara langsung, sebagaimana keburukan tidak akan datang dengan sendirinya jikalau tidak kita usahakan. Maka seorang imam madhab, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, menuturkan di dalam salah satu maqalahnya, inwil khairah, niatkanlah olehmu perkara-perkara kebaikan, fa innaka la tazalu bi khairin, maka engkau akan senantiasa berada di dalam kebaikan-kebaikan, ma nawaital khaira, selama engkau meniatkan perkara-perkara kebaikan. Sebagaimana di dalam rentetan, dan ini adalah salah satu rumus kehidupan kita sebagai manusia hamba Allah. Ketika kita menginginkan hasil yang baik, maka tentu kita harus mengusahakan yang baik. Usaha yang baik tidak akan otomatis lahir, tidak akan otomatis datang dengan sendirinya jika tidak didasari dengan niat yang baik. Maka niat yang baik akan memberikan usaha yang baik. Usaha yang baik akan mewariskan hasil yang baik. Bahkan wal'iyadzubillah, begitu juga sebaliknya, ketika orang meniatkan keburukan, akan lahir usaha yang buruk, akan lahir hasil yang buruk, wal'iyadzubillah. Di dalam muqaddimah, khatib membacakan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menuturkan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya
Seluruh amal-amal itu bergantung kepada niatnya. Sehingga ketika kita telusuri, imaniyah kita akan senantiasa lurus, senantiasa berada di dalam manhaj yang betul sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya dan para ulama-ulama salafus salih. Ketika kita meniatkan mencari kebenaran secara betul-betul, bagaimana akidah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, bagaimana akidah yang dipegang oleh para sahabat-sahabat Nabi, bagaimana akidah yang dilalui oleh para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dan sampai kepada kita sebagai para pengikut mereka. Begitu juga di dalam masalah ubudiyah, wabil khusus di dalam masalah solat kita sering tanpa sadar bahwa berangkatnya kita ke rumah Allah, mengerjakannya kita perintah solat bukan karena Allah, akan tetapi ingin dipuji oleh saudara-saudara kita, ingin dipuji oleh teman-teman kita, wal'iyadzubillah. Padahal Nabi SAW telah memperingatkan kita di dalam sabdanya, man shalla yura'i faqad asyraka, barang siapa yang sholat karena riya bukan karena Allah, sungguh dia telah berbuat syirik, wal'iyadzubillah. Kemudian di dalam aspek muasyarah kita dititipkan orang tua oleh Allah, dititipkan saudara-saudari kita, dititipkan kerabat-kerabat oleh Allah, dititipkan istri bagi yang sudah menikah, dititipkan sahabat, dititipkan tetangga dan sebagainya. Maka ini semua harus kita landaskan, harus kita landasi dengan niat yang baik agar muasyarah kita berujung baik. Mengapa di dalam kehidupan kita banyak yang namanya kekerasan di rumah tangga, banyak kedurhakaan dari seorang anak kepada orang tua, ada kezaliman dari orang tua kepada anaknya, karena tidak didasari dengan niat yang baik ketika mengarungi dalam kehidupan muasyarahnya. Begitu juga di dalam kehidupan muamalah kita, bisnis kita, perniagaan kita, banyak di antara kita yang mendasari bisnis muamalah kita dengan niat yang kurang baik. Akhirnya wal'iyadzubillah menjerumuskan diri kita kepada menghalalkan segala cara, sikut kanan, sikut kiri, yang penting dapat untung, wal'iyadzubillah. Padahal Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita bagi orang yang berbisnis, at-tujjarul amin ma'al anbiya wasyuhada wassiddiqin wassalihin. Orang yang punya perniagaan, punya bisnis, sedangkan dia amanah di dalam bisnisnya, maka orang ini kelak akan dikumpulkan dengan para nabi, orang-orang yang mati syahid, orang-orang siddiqin, dan orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah, sebaliknya, jika orang yang pembisnis ini tidak amanah, banyak bohongnya, banyak nipunya, wal'iyadzubillah, maka orang ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti dengan Fir'aun, dengan Haman dan beserta orang-orang munafik dan orang-orang musyrik lainnya, wal'iyadzubillah. Kemudian begitu juga di dalam masalah akhlakiyah kita, Nabi SAW menggandengkan antara akhlak dan adab. Nabi sabdakan, ad-dinu lahu wal adab, agama itu sejatinya adalah wujud daripada adab kita. Bahkan Nabi SAW menegur kita di dalam sabdanya, laisa minna, bukan tergolong umat kami, man lam yarham sogirona, barang siapa yang tidak
menyayangi yang lebih kecil, yang tidak menghormati yang lebih dewasa, tidak memuliakan para alim ulama, maka tiga golongan ini tidak akan termasuk di antara umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah menjadi kewajiban agar agama kita muncul, agar agama kita terlihat. Seorang anak wajib beradab kepada orang tuanya. Yang lebih muda harus lebih beradab kepada yang lebih tua. Yang lebih tua harus menyayangi yang lebih muda. Orang-orang bawahan harus menghormat karena Allah sesuai dengan kedudukannya orang yang di atas. Yang di atas harus menghormati dan mendudukan bawahannya sebagaimana mestinya yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sinajuma rahimakumullah. Imam Ibnul Mubarak mengatakan di dalam salah satu maqalahnya, rubba amalin saghirin, berapa banyak amal yang kecil, ta'zumuhun niyah, yang dibesarkan, yang diagungkan dikarenakan niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah, dan berapa banyak amal yang kecil, amal yang besar dikecilkan oleh niatnya. Bahkan mungkin banyak di antara kita yang amaliyah harusnya kita gapai di sisi Allah dengan pahala yang banyak, kedudukan yang tinggi, balasan yang besar, akan tetapi niat kita bukan karena Allah, niat kita tidak ke sana, maka kita mendapatkan balasan yang kecil, balasan yang tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang khatib bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, niscaya kami akan tambahkan kepada dia di dalam keuntungannya, dan barang siapa yang menginginkan keuntungan yang sedikit yaitu dunia, maka kami akan memberikan keuntungan tersebut dan tidak ada bagian jatah dia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun dan membimbing kita serta memberikan kepada kita jalan hidayahnya dan jalan untuk senantiasa memperbaiki amaliyah kita dan senantiasa memperbaiki daripada niat-niat kita, sehingga dengan niat kita Allah Subhanahu wa taala muliakan kita, Allah Subhanahu wa taala balas kita dengan balasan yang lebih banyak dan yang lebih berkah menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa biqawli yahtadil muhtaduna jalla jalaluhu wa ta'ala fi 'ula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون في الدارين. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بر جنه وإنسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على هذا النبي الكريم والرسول السند العظيم وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.